Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari mata kuliah Manajemen Operasional kelas B, kelompok 8, akan mempresentasikan hasil tugas, besar pada mata kuliah ini dengan judul Analisis Perencanaan Agregat, Kontrol Produksi dan Kualitas Produk pada CV Mulia Pratama Putra. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lifty Milanka dengan NRP akhir 70, kemudian rekan saya Naili Zakia dengan NRP akhir 78, Arianda Beta Pramesta dengan NRP akhir 117, Bagas Triantoro dengan NRP akhir 127. Kemudian di sini ada outline pembahasan mengenai laporan akhir kami. Kemudian di sini ada bab 1, di mana latar belakang penelitian kami membahas mengenai manajemen operasional yang termasuk salah satu fungsi manajemen yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan berbagai aktivitas operasional dalam suatu organisasi dengan tujuan mencapai efektivitas operasional. Kemudian kami di sini membahas beberapa indikator dalam manajemen operasional seperti perencanaan agregat, inventory, EOQ, dan supply chain management. Hal ini ditujukan untuk meneliti pada CVMPP dengan harapan mendapat wawasan baru dan dapat mengimplementasikannya. Berikut merupakan company profile dari CV Mulia Pratama Putra, di mana perusahaan ini berdiri pada tahun 2022 di bidang ekspor furniture dan dengan sistem pre-order yang menawarkan barang jadi hingga scratch from design. Hal ini termasuk furniture indoor maupun outdoor. Nah, di sini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, yakni bagaimana perencanaan operasional pada sistem Putra. Yang kedua, yakni apakah ada kendala terhadap proses produksi dan penyimpanan barang di CV Mulia Pratama Putra. Dan yang ketiga, bagaimana atau seberapa efektif kontrol kualitas yang ada dalam CV Mulia Pratama Putra. Terdapat 3 tujuan dari analisis yang akan kami lakukan di sini. Yang pertama, yakni mengetahui perencanaan efisiensi operasional dalam CV Mulia Pratama Putra. Yang kedua, yakni mengetahui seberapa optimal proses produksi dan penyimpanan barang di CV Mulia Pratama Putra. Dan yang ketiga, yakni mengetahui seberapa efektif implementasi kontrol kualitas produk dalam CV Mulia Pratama Putra. Berikutnya adalah batasan penelitian. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Salman selaku owner dari JPMPP, dan objek pembahasan dalam laporan ini yakni mengenai perencanaan agregat pada operasional JPMPP. Batasan penelitian bagi kami mempunyai tujuan untuk menjaga relevansi antara rumusan masalah, tujuan, dan hasil penelitian agar menghasilkan output yang bermanfaat bagi perusahaan. Nah, dalam theoretical review, kami mengumpulkan studi literatur tentang perencanaan agregat yang merupakan bagian dari manajemen operasional yang akan mempengaruhi kinerja supply chain yang kompetitif. Selanjutnya juga terdapat studi literatur dari Sales and Operational Planning yang mengatakan bahwa Sales and Operations Planning merupakan sebuah alat yang menyatukan berbagai rencana bisnis menjadi sebuah rencana yang saling terintegrasi. Hal ini merupakan pendapat dari dalam theoretical review selanjutnya, kami mengumpulkan studi literatur tentang inventory management atau manajemen persediaan, di mana hal ini merupakan manajemen dari persediaan atau barang yang nantinya akan diproduksi. Dan barang atau persediaan merupakan aktiva yang selalu berubah setiap waktunya. Lalu terdapat juga economical order quantity atau EOQ yang menghitung jumlah produksi dalam biaya yang paling minimal atau dapat dikatakan sebagai pembelian yang optimal. Dan selanjutnya terdapat juga QC atau quality control yang biasanya dilakukan oleh perusahaan secara rutin untuk mengukur kualitas produk agar sesuai standar operasional yang berlaku. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Bagas Rahmatullah akan menjelaskan chapter 3 yaitu metodologi. Oke, di sini saya akan menjelaskan metodologi. Di sini ada beberapa poin, yaitu underline, jenis penelitian,
analisis data, tanggal dan lokasi penelitian, dan teknik pengumpulan data. Yang poin pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan data numerik. Data numerik cara pandang yang menekankan pada penggunaan angka dan perhitungan matematika untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Selanjutnya yaitu analisis data. Data diperoleh peneliti analisis secara numerik dan deskriptif. Analisis data numerik adalah proses mengolah dan menganalisis data yang berupa angka dan bilangan untuk mendapatkan informasi, pola, dan hubungan yang bermakna. Dan analisis data deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terpercaya tentang fenomena yang dikaji. Selanjutnya yaitu tanggal dan lokasi penelitian. Tempat Zoom meeting tanggal 1 Juni 2024, durasi wawancara kurang lebih 1 jam, objek perusahaan, objek pembahasan yaitu perencanaan operasional pada CV Mulia Pratama Putra, dan terakhir yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi struktur. Teknik yang selanjutnya yaitu flowchart dari penelitian kali ini, yaitu yang pertama tentu yaitu memulai penelitian, yang kedua menyusun desain penelitian, yang ketiga mencari dan menghubungi narasumber, 4 membuat panduan wawancara, 5 melakukan wawancara, 6 mengumpulkan data, 7 menganalisis dan memproses data, dan terakhir yaitu yang ke-9 menyusun laporan akhir. Kemudian di sini terdapat diskusi dan analisa hasil laporan akhir kami. Di sini terdapat data bulan Januari hingga bulan Juni dengan ekspektasi permintaan sekitar 297 hingga 300 sekian, dengan total produksi hari sebesar 16 hari, dengan demand per day-nya sekitar 90 hingga 160. Kemudian di sini didapat average requirement-nya yakni sebesar 2022, dengan dibagi number of production days-nya sebesar 16, kemudian didapat 127 unit per hari untuk menghasilkan barang. Kemudian di sini terdapat forecast demand per day tertingginya pada bulan Mei, yakni 160 unit per hari, dengan level production using average monthly forecast demand berada di angka 127 unit per hari. Kemudian di sini terdapat cost information, yakni terdapat inventory carrying cost-nya sebesar 150.000, kemudian in-house production, subcontracting cost per unit, average per rate, atau gaji dari karyawan. Kemudian di sini ada gaji untuk lemburnya, kemudian ada lama waktu bekerja, dan seberapa besar cost yang dikeluarkan untuk meng-hire dan training, serta meng-lay off karyawan. Kemudian di sini terdapat penelitian mengenai safety stock-nya. Di sini terdapat safety stock pada bulan Desember sebesar 50, maka di bulan Januari terdapat production days-nya sebesar 2, dengan average per day-nya yakni memproduksi 127 unit, maka didapat 254 dengan expected demand-nya 297. Maka dari itu 254 dikurangi dengan 297 mendapatkan hasil minus 43. Nah, hasil ini ending inventory di bulan Januari yakni sebesar 7, dikarenakan di sebelumnya ini memiliki safety stock sebesar 50 dikurangi 43 menghasilkan angka 7. Nah, selanjutnya akan seperti itu, di mana hingga bulan Juni mendapatkan ending inventory atau safety stock-nya sebesar 60 units. Hal ini didapatkan dengan 7 pekerja. Kemudian di sini ada subcontract with packing, di mana regular time labor-nya seperti slide sebelumnya, yakni biayanya 105.000 per hari, dengan dikali 16, kemudian dikali 16 hari, kemudian dikali 7, yakni mendapatkan 11.760.000, dan subcontract units-nya
sebesar 2022 karena berdasarkan informasi yang didapat ketika wawancara, CV Mulia Pratama Putra diketahui memiliki 7 orang karyawan di mana hanya melakukan packaging, di mana untuk keseluruhan produksi, yakni owner memutuskan untuk melakukan vendoring kepada supplier, yakni sebesar 600.000 per barangnya. Kemudian maka didapat sebesar 1,2 miliar atau 224.960 juta untuk selama 6 bulan. Kemudian di sini subcontract with in-house production. Di sini kami melakukan analisis apabila CV Mulia Pratama Putra dapat melakukan produksi pada perusahaannya sendiri dengan total unitnya sesuai perhitungan sebelumnya sebesar 1.568 dengan total cost-nya sebesar 1.019.200.000. Kemudian barang yang disubkontrakkan yakni sebesar 454 unit dengan total cost sebesar 272.400.000. Kemudian terdapat regular time packing-nya karena perusahaan ini melakukan packingnya sendiri sebesar 11.760.000. Kemudian ada regular time in-house production sebesar 20 unit dikali 16 dikali 120.000 sebesar 38.400.000 dengan total 1,3 miliar sekian. Kemudian, sebagai informasi, CV Mulia Pratama Putra selalu melakukan quality control pada tiap raw materialnya. Jadi, ketika CV Mulia Pratama Putra mendapatkan order dari buyer, mereka tetap mencari raw material terbaik dan melakukan kontrol terlebih dahulu sebelum melakukan proses produksi pada pihak supplier. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir resiko, menghasilkan output yang maksimal, dan menumbuhkan trust kepada buyer. Nah, di sini terdapat chapter 5, kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan analisis kelompok kami, CV Mulia Pratama Putra saat ini menggunakan sistem vendoring dari supplier dengan hasil barang jadi. Hal ini dilakukan karena perusahaan masih dalam tahap pengembangan dan hanya memiliki 7 karyawan, tepatnya dalam divisi packaging. Kemudian CVMPP menggunakan sistem pre-order untuk penjualan dengan 1-2 PO per bulan dengan total 1-2 kontainer sekitar 120 hingga 350 unit. Kemudian berdasarkan hasil wawancara, CVMPP pernah mengalami overproduction. Namun hal tersebut dapat diatasi oleh owner dengan mengkategorikan barang overproduction menjadi safety stock untuk bulan berikutnya sesuai dengan pre-order yang akan datang. Kemudian dengan itu kami menganalisis sistem subkontrak untuk perencanaan agregat di CVMPP guna mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan ketepatan perencanaan produksi. Berdasarkan perhitungan kuantitatif, biaya produksi dengan mengsubkontrak produk kecuali pengawasan didapat sebesar 1,224.960 juta. Dengan ini, kami menyimpulkan bahwa sistem ini tepat digunakan oleh CVMPP mengingat keterbatasan SDM, alat-alat, dan status perusahaan ekspor yang masih baru. Kemudian, berikut daftar pustaka dari penelitian ini. Berikut ini adalah lampiran yang kami tanyakan kepada owner, yakni Bapak Salman. Kemudian di sini ada bukti kami melakukan wawancara dengan Bapak Salman. Ini ketika beliau memaparkan katalognya. Kemudian di sini ada logbook dan terima kasih atas presentasi hari ini. Saya dan rekan-rekan meminta maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.